Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kali ini berisi tentang adab-adab berpuasa dan hikmahnya. Sekilas sejarah tahapan diwajibkannya puasa. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Adapun tahapan diwajibkannya, yaitu yang pertama diwajibkan. Pertama kali dalam bentuk boleh memilih apakah berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin dan disertai motivasi untuk berpuasa. Kedua, diwajibkan berpuasa dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka, maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya. Ketiga, diwajibkan berpuasa dimulai sejak terbit fajar kemudian sampai terbenam matahari. Inilah yang berlaku sampai hari kiamat. Di antara hikmah pentahapan kewajibannya yang dimulai dari kebolehan memilih apakah mau berpuasa atau memberi makan setiap 1 hari 1 orang miskin adalah agar syariat puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia. Maka pada akhirnya puasa diwajibkan dan bagi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap 1 hari yang ditinggalkan kepada 1 orang miskin. Insya Allah akan datang pembahasan tentang fidyah lebih detail. Adapun adab-adab puasa itu antara lain, yang pertama makan sahur. Ini berdasar hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." Muttafaq alaihi, Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Ketiga, sifat dermawan dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang keempat, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Yang kelima, berdoa ketika berpuasa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuka puasa selalu membaca, "Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala, insya Allah." Nah, adapun nih, ada puasa menurut Imam Ghazali agar tak hanya dapat lapar dan menahan dahaga. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang baik. Kedua, menghindari perselisihan. Ketiga, menjauhi ghibah atau menggunjing juga harus kita jauhi saat berpuasa. Membicarakan orang lain merupakan satu hal yang dapat merusak pahala puasa. Keempat, menolak dusta. Kelima, tidak menyakiti orang lain. Yang keenam, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Nah, berpuasa pun juga dilakukan umat Islam. Semisal contoh itu adab berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa orang yang tidak mengetahui ini adab berpuasa di bulan Ramadan. Agar mereka mengerti, saya akan paparkan. Yang pertama itu memelihara ucapan, jaga pandangan dan perbanyak zikir, pelihara pendengaran, hindari makanan yang haram. Yang kelima, tidak makan terlalu kenyang saat berbuka puasa. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma basah sebelum salat maghrib. Jika tidak ada itu, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nah, makna, hukum, hikmah, dan keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama itu makna puasa. Puasa, makna secara bahasa adalah menahan. Adapun maknanya secara istilah adalah puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat.
menahan diri dari makan sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yang dilakukan oleh orang yang tertentu, yaitu muslim, balik, berakal, mampu, mukim, dan tidak memiliki penghalang-penghalang. Yang kelima, syarat-syarat yang tertentu, yaitu syarat-syarat puasa menurut syariat yang insya Allah akan datang pembahasannya. Nah, adapun hukum puasa Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan jauh, lalu ia berkata, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Menjalankan ibadah puasa bukanlah hanya sekedar menjalankan perintah agama. Ada beberapa hikmah puasa yang bisa kita petik saat menjalankan ibadah ini. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengontrol hawa nafsu, merubah diri menjadi lebih baik, meningkatkan rasa empati. 5. Meningkatkan kesehatan jasmani. Nah, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari berpuasa ini yaitu yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan, sarana mensyukuri nikmat, melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat. Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan berpuasa pun ada. Yang pertama itu puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram. Puasa adalah perisai dari api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Royan. Doa yang berpuasa tidak akan ditolak.